Saat bimbang, saya butuh dibimbing, dan malang diubah menjadi untung. Umat beriman yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Romo Oriol Dampu. Pada hari ini, saya akan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu biasa ke-6 ini, secara khusus dalam bacaan Injil Markus tentang penyembuhan orang kusta yang dilakukan oleh Sang Immanuel kita, Yesus Kristus. Orang kusta pada zaman Yesus adalah orang-orang yang tidak dianggap. Selain mereka mengalami sakit fisik, mereka juga mengalami sakit sosial. Artinya mereka dikucilkan, dijauhkan, dan tidak dianggap dalam situasi masyarakat kala itu. Dan mereka juga menganggap orang-orang yang mengalami sakit kusta adalah orang-orang yang memiliki banyak dosa, orang-orang yang terkutuk. Dan karena itu mereka tidak mengalami artinya hubungan yang baik dengan orang lain. Dan mereka juga harus dijauhkan, direndahkan oleh sesama mereka. Stigma masyarakat terhadap orang kusta membuat mereka merasa terbuang. Mereka tidak dapat berkumpul dengan orang keluarganya, tidak dapat beribadah, tidak dapat bekerja, dan mereka harus dijauhkan. Namun kondisi ini tidak membuat Yesus jauh dari orang kusta. Bahkan Yesus mendekati sendiri orang kusta tersebut, dan orang kusta tersebut berkata, "Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat melahirkan aku." Dan Yesus menjamahnya, mengulurkan tangannya, dan seketika itu juga orang kusta itu menjadi sembuh. Dan Yesus menyuruh orang kusta itu pergi kepada imam-imam kepala, menunjukkan bahwa ia telah sembuh. Dari kisah ini kita dapat melihat dan mendengar belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus. Belas kasihan menjadi model dasar bagaimana Yesus menyentuh langsung orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Belas kasih menjadi model bagi pengikut Kristus agar apa yang kita lakukan setiap hari itu berlandaskan belas kasih Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini ada dua hal yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, tentunya setiap hari atau setiap saat kita melihat atau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang menderita, orang-orang yang layak dibantu. Kita diajak untuk membantu mereka, meringankan penderitaan mereka. Ada sebuah istilah yang mengatakan, saya memberi bukan karena saya memiliki kelebihan, tetapi karena saya tahu rasanya tidak memiliki apa-apa. Kita tanamkan juga prinsip SMS, sehari minimal sekali. Kalau dalam satu hari kita melakukan satu kebaikan, bayangkan dalam setahun kita telah melakukan ratusan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Hal yang kedua adalah keyakinan dari si kusta tersebut. Ia yakin ia dapat disembuhkan oleh kuasa Yesus sendiri. Maka dengan penuh kepercayaan ia pergi menghadap Yesus, memohon belas kasih Tuhan. Tentunya kita juga diajak untuk yakin bahwa Tuhan adalah dokter terbaik bagi kehidupan kita, bagi setiap jalan keluar masalah kita. Setelah menjalani masa karantina 3 minggu, ketika saya tulis mengalami positif antigen berdasarkan rapid antigen, saya tahu bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Meskipun pada awalnya saya merasa kecewa, merasa sedih,
Namun dari hari ke hari, dari pengalaman karantina, saya diajak untuk bersyukur, untuk merenungkan kembali masa-masa panggilan saya, merenungkan kembali pekerjaan saya selama ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya sebuah kesempatan dalam bentuk sakit untuk bertobat, untuk merenungkan kembali. Saya juga yakin Tuhan hadir dalam orang-orang yang mendukung saya saat itu, terutama para dokter, para perawat, dan siapa saja yang mendoakan agar saya cepat pulih dan beraktivitas lagi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan, perhatian, doa dari Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya yakin Tuhan Yesus yang kita imani telah dapat saya lihat dalam diri umat beriman sekalian. Pada akhirnya, mari kita tanamkan BPJS, berharap pada Yesus saja. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.